Ini perintah partai. Ini perintah Ibu Mega. Anda Nggak ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh, nggak usah tangkepin. Kapur. Nah, lo. Oh, ku sebut kau bang jagoan bang, ku sebut kau jagoan. Kita lanjut lagi ya. Bokap lo yang udah mampus aja namanya masih lo bawa-bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali ada video dari seorang pemuda yang cukup viral, yakni Bima Lampung, ya, yang sebelumnya juga pernah viral ya karena ya kritik terkait dengan ya jalanan ya. Dan kali ini dia lagi viral, tetapi kemudian menimbulkan berbagai ya respon ya negatif dari para warganet karena dianggap telah melecehkan, merendahkan Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Bung Karno. Dalam salah satu wawancara Ganjar Pranowo bersama Najwa Shihab, nah itulah yang kemudian dia tanggapi. Bermaksud kemudian mengkritik, tetapi ya pilihan-pilihan kata membuatnya kemudian dia ini ditanggapi dan mendapatkan ya hujatan-hujatan negatif dari berbagai warganet. Kenapa? Karena pilihan-pilihan katanya yang sangat-sangat tidak tepat untuk kemudian ditujukan kepada Ibu Mega, apalagi dia ini adalah mantan presiden. Demikian pula ketika dia menyebut ya nama ayahanda dari Ibu Megawati yang merupakan proklamator bangsa, itu pun sebutan-sebutan yang sangat tidak pantas, sangat tidak wajar. Maka akhirnya dia pun ya viral dan mendapat tanggapan dari berbagai warganet. Kita coba simak dulu bagaimana ya statement daripada pria ini ya yang katanya mengkritik ya, tetapi itu sebenarnya ya sifatnya ya telah merendahkan seseorang. Kita simak dulu sama-sama. ini perintah partai. Ini perintah Ibu Mega. Anda Nggak ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh, nggak usah tangkepin. Kapur. Nah, lo. Oke, ini vote konten stitch ya. PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah. Kasian dah. Oh, di stitch abang ini. Kocak. Lu lihat diri lu. Oke. Lu kalau bukan karena bokap lu bukan siapa-siapa juga nih. Lu cuma di Unpad, di UI itu pun udah disogokin paling. Lu gak keluar. Lu ke swasta itu pun joki paling kena lo. Sadar diri lu ngaca. Anjir. Sumpah bangsat. Ini adalah orang yang paling berani berkomentar tentang ibu itu ya kan. Ku sebut kau bang jagoan bang, ku sebut kau jagoan. Kita lanjut lagi ya. Bokap lu yang udah mampus aja namanya masih lu bawa-bawa. Oke, since banyak yang nge-tag ke gue perkara gue katanya trending lagi di Twitter dan katanya gue dirujak di Twitter, let me clarify everything here. So di Twitter itu ada banyak video gue yang bermunculan perkara gue bilang janda di video yang Pak Ganjar dan Mbak Nana sedang menjalani interview, dan gue stitch videonya dan gue bilang yes, lo bisa nonton aja sendiri. Dan di situ tuh gue tidak bermaksud untuk menggunakan konotasi janda itu kayak buruk ya. Gue bilang karena mengungkapkan kekesalan gue ketika itu Piala Dunia dibatalkan gitu kan. Oke, gue cuma menyuarakan isi hati gue sendiri sih gitu kan. Terserah lu kalau misalnya menurut lu kurang pas ya, atau memang kebanyakan orang tidak setuju dengan ucapan gue pribadi sih gue minta maaf banget yang sebesar-besarnya kepada para netizen di Indonesia kalau memang ucapan gue itu menyinggung kalian yang bekerja dengan partai. But yeah, I'm so sorry about that. Dan perlu diklarifikasi lagi, video itu tuh viral sebelum gue viral saat ini gitu. Video itu tuh udah lama banget gue upload dan digoreng lagi di Twitter, dan banyak yang ngehujat gue
that's okay kalau misalnya banyak yang tidak setuju dan memang gue perlu meminta maaf. Gue meminta maaf gitu. Gue di sini banyak belajar dan menerima banyak perspektif dari orang-orang. Bim harus dibenerin ini kata-katanya. Oh ini ya, gue minta maaf guys. Emang gue anak muda yang masih berapi-api gitu kan. Gue minta maaf banget. Tapi jangan sampai lupa dengan kritik-kritik yang udah gue sampaikan. Dan jangan malah ngejudge gue secara personal ya. Kayak ngatain gue bencong, ngatain gue nggak terdidik dan lain-lain. Gue masih menjalani proses studi gue dan ya gue masih belajar terus menerus ya kak, kayak biar gue semakin cerdas dan bisa memberikan impact yang bagus untuk Indonesia gitu. Minimal keluarga gue deh, wah nggak usah kayak Indonesia gitu, minimal keluarga gue dan daerah gue yang ada di Lampung gitu. Jadi perlu diklarifikasi ya guys, cara ngomong gue ini emang udah kayak gini. Sebelum gue viral gue udah kayak gini, emang nggak ngesok anaknya, emang ya gitu. Bahkan gue bilang ya ada orang Indo dipermalas, itu digoreng guys. Gue bukan bermaksud, gue tuh habis ketemu orang Indo banyak banget dan gue parnoan kan. Ketika gue live streaming ada yang bilang, Bim jangan ngumpul dulu sama orang Indo, takutnya diracun dan lain-lain, diajak makan dan lain-lain. Nah gue parnoan, makanya gue di situ di video gue bilang, aduh ada orang Indo males gitu kan, karena nyapa gue ntar ngajak makan dan lain-lain. Nah gue takutnya gitu kak, bukan bermaksud gue jijik dan sombong dan tidak ya kak. Jangan kayak seolah-olah bisa membaca isi hati manusia gitu. Jadi ya oke, gue juga udah interview sama beberapa media yang udah nge-approach gue, kak butuh klarifikasinya dan lain-lain. Ini kenapa gue trending lagi? Lo semua di Indonesia heboh, tau nggak? Gue di sini kayak masih ya gitu kan. So makasih banget yang udah nonton, dan jangan lupa buat gue semakin trending dan kalian semua makin pusing kena lo ya. Iya, ini memang ya statement anak muda zaman sekarang yang kadang tidak dipikir secara matang hanya karena ya mau kemudian dikenal, mau populer ya. Mengkritik dengan cara-cara seperti ini itu jelas sangat tidak pantas ya, sangat tidak wajar. Kritik itu sifatnya terbuka ya bagi siapapun orang ya, ketika yang merespon sesuatu yang dianggapnya itu ada hal yang ganjil. Tetapi jika kemudian kritik itu bermuatan hal-hal yang sifatnya itu menjatuhkan ya pribadi seseorang, ya kemudian itu merendahkan ya dengan sejumlah kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak wajar, maka itu sebenarnya bukanlah kritik ya. Dan menurut saya ini adalah tindakan yang sudah kelewatan ya, menyebut dengan perkataan-perkataan janda ya, kemudian kata-kata mampus terhadap orang tua ya, Ibu Mega, itu sangat-sangat tidak wajar sekali. Ini sudah kelewatan ya menurut kita ya. Dan sekali lagi bahwa ini adalah sebuah penyakit ya, kalau kita melihat bahwa generasi-generasi kita ya kayaknya kalau tidak generasi-generasi kita kemudian terjangkiti oleh keinginan yang tinggi untuk merespon berbagai dinamika sosial politik, maksudnya mau mengkritik, tapi ternyata justru tindakannya itu hanya bermuatan merendahkan orang. Dan itu jelas-jelas sangat tidak mengedukasi bagi generasi kita. Dan karenanya bahwa ini harus kita ya lawan ya perilaku-perilaku seperti ini, karena ini takutnya kemudian menjalar bagi generasi muda. Kita tidak bisa membedakan mana kemudian mengkritik, memberikan saran, masukan, dan mana yang sifatnya itu merendahkan orang. Semoga ini menjadi pelajaran bagi beliau, nah untuk kemudian merefleksi setiap perjalanan ya dalam bermedia sosial. Karena bagaimanapun juga ketika sebuah pernyataan sudah keluar itu menjadi milik publik. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.